Teman-teman, mengisi waktu luang saya selama anjuran stay at home, work at home, dan sebagainya, saya pengen bercerita tentang salah satu bacaan bagus yang ya sebenarnya udah lama saya baca dan saya udah menulisnya berulang kali di portal semarang.com kalau tidak keliru ya. Nah, buku bagus ini berjudul Putih, Warna Kulit, Ras, dan Kecantikan di Indonesia Transnasional. Penulis buku ini seorang perempuan yang menurut saya sih cantik ya, El Ayu Saraswati, menelusuri kesejarahan kenapa sih perempuan itu harus putih supaya bisa disebut cantik, dan kenapa masyarakat kita dalam kebudayaan kita hari ini relatif bersepakat bahwa yang putih itu ya harus cantik ya, yang cantik itu harus putih gitu loh. Ini kan persoalan menarik yang saya sebelumnya nggak pernah kepikiran untuk mempersoalkan itu. Dalam buku ini, si penulis mengajak kita untuk berpikir ulang atau berpikir mengevaluasi kenapa sih perempuan harus putih supaya bisa disebut cantik. Dan konvensi bahwa perempuan itu perlu putih supaya disebut cantik itu dikdaya relatif berterima di berbagai wilayah kebudayaan, bukan hanya di Indonesia, di Amerika, di kebudayaan-kebudayaan Eropa, Asia Timur juga punya kecenderungan yang sama. Dan kayaknya nih anggapan atau keyakinan bahwa perempuan itu harus putih supaya cantik itu yang membuat jumlah salon-salon kecantikan pemutih kulit itu sekarang merebak ya. Di Semarang aja jumlahnya barangkali lebih banyak dari jumlah warteg kayaknya itu salon-salon kecantikan ya. Nah, El Ayu Saraswati ini melakukan penelusuran sejarah. Penelusuran sejarah itu dilakukan dengan dua jalur, yaitu penelusuran peristiwanya dan penelusuran pemikirannya. Karena menurut dia satu peristiwa itu hanya bisa terjadi jika ada pemikiran yang memungkinkannya terjadi. Nah, dia mengulas semacam itu. Nah, lalu dari mana sih sebenarnya citra keyakinan kolektif bahwa perempuan yang cantik itu harus putih itu berasal itu? Nah, di teks tertua yang dia bisa temukan adalah teks zaman epos Ramayana dan Mahabharata. Di dua epos itu sosok-sosok yang memiliki karakter baik, karakter mulia menjadi protagonis itu diidentikan dengan warna kulit yang putih terang, dewi kecantikan. Tokoh-tokoh yang mulia itu dicirikan dengan warna kulit yang terang gitu ya. Nah, sementara tokoh-tokoh yang berkarakter jahat itu diidentikan atau dideskripsikan dengan bentuk fisik yang hitam atau gelap misalnya. Saya nggak ingat persis tokoh-tokohnya apa saja, tapi tokoh-tokoh raksasa, buto ijo misalnya begitu-gitu kan biasanya diidentikan dengan warna kulit yang gelap gitu ya. Nah, begitu juga dalam metafora ya, dalam epos itu ditemukan bahwa zaman kegemilangan, zaman kebahagiaan itu biasanya diidentikan dengan munculnya purnama, munculnya dengan matahari. Yang purnama dan matahari itu melahirkan suasana cerah atau suasana terang. Sementara suasana kalut, gelap, sedih itu diidentikan, dimetaforakan dengan suasana yang gelap. Misalnya mendung, tertutup awan, mataharinya tertutup awan dan sebagainya. Nah, narasi dalam epos Ramayana dan Mahabharata itu terpelihara sampai sekarang sehingga kita mengidentifikasi bahwa kondisi yang cerah, kondisi yang putih itu adalah kondisi yang baik, sementara kondisi gelap, hitam itu kondisi yang kurang baik. Nah, di Indonesia modern sekarang El Ayu Saraswati mendeskripsikan atau menguraikan bahwa konsep kecantikan itu mengalami politisasi yang sangat sangat kontras gitu loh. Misalnya gini, pada masa prakolonial misalnya orang Jawa cenderung percaya diri dengan warisan biologis kulit sawo matangnya misalnya gitu. Tetapi ketika orang Eropa mulai menjajah Indonesia, masuk ke Jawa antara lain, kepercayaan diri bahwa kulit sawo matang ini mulai tergoyahkan gitu lah. Orang Jawa pelan-pelan justru berkiblat kepada barat dengan meyakini bahwa yang perempuan cantik itu ya perempuan seperti ras Kaukasian ya. Seperti digambarkan oleh noni-noni Belanda pada masa itu gitu ya. Itu yang
reproduksi terus-menerus melalui wacana di majalah, wacana di koran, wacana di iklan yang membuat orang-orang di Nusantara akhirnya percaya, teryakinkan bahwa perempuan yang cantik itu harus putih gitu. Nah, itu diproduksi terus-menerus sehingga menjadi ideologi yang relatif kuat tertanam dalam otak masyarakat. Nah, ketika terjadi pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada tahun 40-an, 940-an awal, ternyata konsep kecantikan juga mengalami pergeseran. Orang yang awalnya yakin bahwa cantik itu ya ras Kaukasian, putih Kaukasian lah, Anda tahu sendiri putih Kaukasian ya. Itu kemudian digeser pelan-pelan bahwa yang cantik itu bukan putih Kaukasian, tetapi putih agak kuning khas Asia Timur, Jepang lah kayak gitu. Nah, itu direproduksi juga oleh melalui wacana-wacana di iklan, di media massa dan sebagainya, yang membuat orang Indonesia juga kemudian tergeser ya dalam batas-batas tertentu, teryakinkan bahwa putih itu cantik itu ya putih Asia Timur seperti orang Jepang dan sebagainya ya. Nah, ketika Indonesia merdeka, Soekarno itu mereideologisasi kecantikan dengan mengatakan bahwa dengan meyakinkan bahwa potensi alami orang Indonesia yang terlahir dengan kulit sawo matang itu ya cantik gitu ya. Pokok intisari mandat yang saya terima dari MPRS ialah membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Nah, itu dijadikan sebagai bagian dari program ideologi kebangsaan untuk meyakinkan diri bahwa orang Indonesia itu cantik apa adanya gitu. Soekarno melakukan usaha-usaha itu. Nah, sayangnya ketika Soekarno lengser, kemudian kekuasaan diganti oleh Orde Baru yang secara politis ekonomi itu berkiblat ke Amerika, itu juga membuat ideologi kebudayaan kita juga berkiblat ke sana. Akibatnya persepsi kecantikan kita itu juga kembali ke Kaukasian, tapi Kaukasian sekarang bukan Eropa ya, tapi ke Amerika ya, ke Amerika. Nah, itu terjadi karena pada masa Orde Baru ini kerjasama politik, kerjasama ekonomi, kerjasama kebudayaan itu dibuka besar-besar dengan Eropa, sehingga film-film dengan Amerika, sehingga film-film Amerika, majalah Amerika, fashion Amerika itu banyak yang membanjiri Indonesia. Nah, karena produk kebudayaan Amerika itu hadir ke Indonesia, maka orang Indonesia kembali diyakinkan bahwa yang cantik itu ya kulit putih gitu loh. Tapi kulit putihnya Amerika kalau zaman ini. Nah, sekarang di era reformasi kayaknya juga sedang ada pergolakan ya, ada perebutan konsep ya. Sebenarnya yang benar, yang cantik itu yang putih atau yang apa adanya atau yang gimana sih gitu. Nah, dan sebenarnya pertarungan ideologi ini sampai sekarang kan belum selesai. Ada yang masih beranggapan bahwa cantik itu ya putih gitu. Malah ada satu produk yang bilang cantik itu ya kulit mulus bebas bulu, kata Astrid Tiar itu. Vit, cantik itu kulit mulus bebas bulu. Saya sendiri beranggapan bahwa kekuatan wacana untuk mendefinisikan kecantikan melalui warna kulit itu luar biasa ya, sampai berakibat luas, meyakinkan banyak orang secara hegemonik gitu loh. Jadi sekarang coba deh jujur-jujuran aja cowok-cowok tuh kalau ditanya kalau harus membuat kriteria cewek idaman mereka yang cantik itu, saya yakin sebagian itu mengatakan ya putih gitu loh. Dan barangkali juga terjadi pada perempuan. Dia itu mengidamkan kulit yang seperti apa, barangkali putih gitu ya. Karena itulah tadi saya katakan klinik-klinik kecantikan di Indonesia itu banyak banget, sampai jumlahnya mengalahkan jumlah warteg. Nah, kurang lebih gitu ulasan buku Putih Warna Kulit, Ras dan Kecantikan di Indonesia, terbitan Margin Giri. Kayaknya sih di Margin Giri masih dijual. Saya beruntung bisa baca buku bagus ini. Sangat bermanfaat, sangat mencerahkan. Thank you.